indah. Nah, yang ini rumah ini dibangun sama beliau sendiri. Ini bergaya klasik Cina, Tiongkok. Pemirsa TV Kareba yang saya hormati, yang saya cintai. Saya baru saja meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman, ke Makassar, dan sedikit mereview kembali apa yang saya lihat terhadap rumah yang saya anggap unik dan penuh dengan karisma. Nah, kebetulan tante atau bibi itu pernah menghadiahkan satu buku kepada saya. Judulnya seperti ini: My Dream, My Fate, My Home. Tante ini tidak pernah tinggal diam dan selalu berinovasi terus. Sampai pada akhirnya dia berkeinginan untuk membuat buku. Buku itu mengisahkan semua perjalanan hidupnya, mulai dari saat mulai meninggalkan Makassar dan pada akhirnya berada pada posisi rumah yang ditempati sekarang. Rumah penuh estetika, sangat asri, dan menurut saya ini sungguh luar biasa. Buku ini terbitkan oleh Kompas Group. Mau lihat seperti apa? Ini banyak sekali. Nah, ini cerita opanya dan lainnya, cerita keluarga. Nah, ada petikan yang saya suka lihat dan baca ini. Sebentar ya, saya kasih tunjuk ini. Begitu indah tempatnya ini. Beliau ini kolektor, tetapi sebetulnya bukan kolektor dia. Dia sebetulnya memperoleh hadiah untuk ditempatkan di rumahnya sejumlah barang-barang antik yang menurut saya nilainya wah gitu. Nah, ada yang menarik dari buku ini. Saya lihat bahwa dia berkisah tentang berdatangan sendiri. 5 tahun yang lalu menjelang Paskah, menantu saya Tisan atau Susanto, suami Pipi, mengajak saya melihat barang-barang antik di rumah kenalan adiknya. Ia tahu saya senang barang antik. Itu biasanya sama ya. Barang-barangnya bagus, antik asli, bukan seperti di toko-toko. Dalam keadaan biasa, pasti saya akan sangat bersemangat untuk pergi melihat. Namun saat itu tubuh saya sedang lemas karena sejak pukul 2 pagi saya diare sampai 26 kali. Seperti orang menjalani detoks saja. Saya enggan pergi, tetapi hanya ikut juga mengunjungi rumah di Jakarta Kota. Nah, ibu ini pernah bercerita bahwa barang itu barang berdatangan sendiri, dan tetapi tentu ada permisi-permisinya ya. Nih tante, ini barang saya mau titip di rumahnya tante ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat banyak barangnya nih yang indah, betul luar biasa ya. Nah, keramik cantik, begitu indah. Nah, yang ini rumah ini dibangun sama beliau sendiri. Ini bergaya klasik Cina, Tiongkok, yang beliau mendatangkan semua komponen-komponennya mulai atap sampai ornamen-ornamen itu datangkan dari sini. Begitu sukanya dan indahnya. Menurut dia suka tentang apa yang dia senangi. Lebih dari itu, kalau orang tidak memiliki kecintaan, mana mungkin ada rumah seperti ini. Dan saya sering bercerita bahwa kalau kita mencintai barang itu kembali mencintai kita. Ya, saya sedikit terinspirasi terhadap bibi ini yang suka dengan barang-barang peninggalan dulu. Apalagi saya membuka rumah kebaya seperti ini, walaupun barangnya tidak banyak sekali, tapi saya juga hampir yakin bahwa suatu waktu juga saya akan berdatangan barang-barang ini. Katanya barang-barang ini mencari temannya juga. Sama dengan kita suka mencari teman juga ya. Ya, itulah kesan dari kunjungan saya kepada rumah yang
dimiliki tante saya ini yang puluhan tahun saya tidak pernah mengenalnya, tetapi sekarang saya menjadi lebih akrab seperti saudara, seperti tante sendiri, dan beliau sungguh menghargai saya tentang kedatangan saya, dijamu seperti hanya tamu yang luar biasa. Padahal saya keponakan loh. Oke, Kareba TV, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan nengok sesuatu yang lain dari yang lain. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Kareba, apa Kareba kita semua. Kita berada di Jakarta, sedang mengadakan perjalanan untuk menuju sebuah rumah yang menurut saya unik, cantik, terpelihara, dan lebih dari itu sangat wah. Nanti kita jumpa di tempat itu ya. Nah, kita berada di Jakarta. Iya. Go, sampai ketemu. Nah, kita sudah memasuki rumah dari yang kita akan kunjungi. Nah, begitulah kira-kira dari depan gerbangnya menuju gedung pertama. Kita bisa melihat seperti apa isi rumah ini. Keren kan? Nah, iya, sekilas kondisi rumah, pernak-pernik dari isi rumah ini, mulai dari teras kita sudah disuguhkan sejumlah hiasan rumah yang menarik. Terlihat tuan rumah sudah menanti. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Mana Bibi? Barang-barang pindah depan. Iya ya, Iya. makasih. Semua udah nunggu. Oh ya, Oh. sorry telat. Gak apa-apa, tenang aja. Sehat-sehat. Sehat, sehat. Apa itu? Taruh aja sana dalam tuh. Atau terus. Apa itu? Ya, kita sudah disambut dengan keluarga. Senang, ini ada Pak Oto ya. Apa kabar Pak Oto? Sibuk dengan gadgetnya. Ya, kita mau tes bahasa Makassarnya sampai di mana ini bahasa Makassar? Apa lu udah lupa belum? Kurang ya? Kalau ini Omo barangkali masih bisa sedikit ya. Contoh bahasa Makassar. Ya. Ya, bicara saja. Di orang ini bahasa Makassar kan? Tahu. Ih, kenapa nak tahu? Iya. Iseng-isengnya. Iya, isengnya. Iya, ini termasuk keluarga besar dari Bibi Loan. Ya, saudara Niko Kian, apa kabar Niko Kian? Nah, ini besan saya ini selalu ceria. Bibi, ini senang ya. Apa kabar, Bi? Senang ketemu lagi ya? Senang. Senang sekali. Oh, luar biasa. Saya juga berterima kasih atas undangannya, Bibi. Bersamaan kita dapat penghargaan dan pas ketemu dan diundang di tempat ini. Terima kasih sama Tuhan dan juga bangga sama saudara saya. Terima kasih. Iya, God bless you, Bibi ya. Tuh, kita sudah disuguhkan makanan ini. Ya, luar biasa ini. Oh. Rumah ini penuh dengan memori. Saya barusan dapat tidur dari pohon Yesus. Ya, itu dia mana?
Mau lihat rumah ini. Oh, gagah sekali ya. Tuh. Ini barang naik ke atas sebagian besar ya. Tidak, di bawah penuh. Oh, di bawah masih penuh. Wis. Saya baru dikasih. Ini dari Cina. Ya ini, antaran ini ya. Oh ini. Oh iya, ini. Raja dan Ratu. Ya, wis luar biasa ini. Orang kasih sama saya. Mm-mm. Saya tidak minta, tidak akan dikasih. Seperti alat barang-barang yang dibawa semuanya. Iya. Jadi rumah tante ini saya sebut dengan hormat Bibi Luan In. Beliau mempunyai rumah yang sungguh penuh dengan benda-benda vintage, heritage yang sangat-sangat berharga. Kita lihat sebentar ya. Nanti kita cerita sama tante ya. Setelah lunch kita cerita apa dan bagaimana nih ke depan nih. Luar biasa rumah ini. Saya sengaja minta kepada tante saya Bibi untuk bisa menginap di sini karena saya ingin menikmati lebih lama daripada yang biasa saya nikmati. Biasanya kita datang hanya 2-3 jam, tapi kali ini saya mau menginap sekalian, mau nikmati seperti apa ini aura daripada rumah ini yang sungguh luar biasa. Nah, ini sudut lain daripada rumah yang begitu. Ini pintu masuk tadi kita. Nah, ini udah luar biasa ini apa yang ada di sini. Wis. Tangan-tangan halus, tangan-tangan yang piawai untuk mengurusi ini tidak gampang ya Ibu. Tante ya, untuk berapa lama mengatur ini? Dan dalam darah saya ya, Mm-mm. kecil sudah senang sekali. Nah, Barang dia kalau saya senang, datang. ya itu Saya minta datang. barang-barang dan barang-barang rumah ini karena cinta mengatur semuanya segala-galanya dan bisa seperti ini. Jadi tidak capek ya, karena senang ya. Iya. Ini juga waktu lalu saya datang posisinya berubah. Nah, memang tante nih suka ngutak-ngatik supaya kita datang setiap kali fresh baru lagi ya. Ini engkongnya atau opa dari Bibi. Saya masih panggil apa ya dia? Iya berarti saya panggil Ampe ya. Belum Ampe kong ya. Ampe ya. Ampe. Nih, voice. Ya, almarhum ini sungguh mengayomi anak cucunya sampai kita pun dipersatukan dalam setiap acara-acara yang keluarga. Terima kasih Ampe ya. Jam begini hanya makan jam begini. Ya. Tapi ini hari cheating. Hari ini cheating. Buka. Biarlah hari ini makan besar dulu. Enggak apa-apa. Ada apa-apa. Ya. Puji syukur semua kita dipertemukan sama Tuhan dalam keadaan sehat ya. Tuh. Makanannya banyak sekali nih. Ada rujak. Ada. Itu makanan sederhana. Pancala. Ya. Saya selalu berpikir jangan sampai Bibi ini tante ini stres mengatur kita semua padahal. Don't ever say that. Oh begitu ya. Ya, terima kasih Tuhan sudah memberikan. Ya, mari makan, selamat makan. Ya. Ya, sambil makan saya tanya-tanya sama Bibi ini, sama saudara-saudara, Oma, bagaimana ceritanya pertalian keluarga ini? Kuburan saudaranya Engkong ada di Cina, ada tuh di saya filenya ada. Jadi kelihatannya Engkong tuh waktu Mongol menduduki, pernah dijajah sama Mongolia kan? Iya. Itu seperti yang saya tahu. Terus Bibi jadi kuburan Papa Engkong di Makassar atau di mana? Apa kok di sini? Di mana itu? San Diego. Oh, San Diego. Mama sama Pak kubur jadi satu. Jadi waktu saya kepingin tahu Engkong punya saudara tuh siapa saja. Karena menurut file yang saya terima, stencil itu, silsilah itu. di bawah Engkong punya saudara
menduduki apa kedudukan dalam pemerintahan ini Mongolia sini Kerajaan. kerajaan. Jadi waktu itu rambut kan sudah disuruh panjang. Ya, kucir-kucir itu kayak cacing-cacing. Ada San? Ya. Oh, ya, apa kabar nih? Kita ketemu lagi nih. Ya. Jadi Ya. menurut dalam cerita itu yang bikin itu kayak apa itu Ya, saya Li Ho Leng ya. Heeh. Jadi menurut dia maka itu engkong punya kerja di dalam kerajaan itu kesayangan dari kaisar Heeh. itu punya saudara dan dia dikasih kerajaan kecil seperti di Bogor gitu, kerajaan muda di situ. Ya, kecamatan-kecamatan. Punya atasan. Nah, engkong terus pergi ke ujung pandang kan, sampai tetapi saya tidak tahu saudara engkong tidak pernah lihat. Tapi setiap kalau sempat di Makassar nanti saya juga mau ikut ya nanti ya, siapa tahu ada kesempatan mau lihat kuburan. Ya, mari kita tengok rumah ini seperti apa di dalamnya. Mari selamat datang di rumah Lenteng Agung. Unik. Kemudian menuju Cina, menuju ke Eropa, itu ada pada kapal barang-barang asing. Saya perintah dia pembantu saya. Dia lihat kapal itu dia makan. Jadi sebagaimana seperti Ini rumah ini terdiri atas 2 lantai bagian bawah dan 1 lantai bagian depan. Ruangan ini tadinya garasi mobil yang masuk dari samping, lalu berubah fungsi seperti inilah, ya. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya ingin bincang-bincang sama nyonya rumah, Ibu Inga. Saya panggil Bibi. Dalam percakapan ini lebih bagus saya sebut dengan Tante Inga. Kita berada di ruangan tamu dengan latar belakang di situ ada potret leluhur beliau, engkongnya, Opa, yang mungkin anak-anaknya memanggil Konco. Saya pun bagian daripada keluarga besar ini. Tante,
menikmati rumah seperti besar ini, sebesar ini, bagaimana memperolehnya? Apakah mulai membeli tanah? Bagaimana? Apa yang mengantar sampai bisa ke tempat ini? Ayo, bisa cerita sedikit. Ya, itu suatu mimpi sebenarnya. Saya tidak menginginkan atau Mempersiapkan. itu semuanya Mengalir seperti air saja. Ya, mengalir. Mengalir seperti air ya. Tidak, uang juga tidak berlebihan, tetapi saya bisa dapat begini suatu karunia yang luar biasa. Ya. Tante pernah cerita bahwa mulai asal dari Makassar terus pindah bersama papa, pindah ke sini, tinggal di kawasan Kemayoran sana ya, Jalan Raja Wali, dan pada akhirnya berkeluarga dan membeli tempat ini. Tak disangka kira Bibi ya, tidak pernah dipikirkan, dan pada akhirnya membangun rumah gaya Belanda di depan sini berlantai 2, tanahnya seluas ini, dan membuat kolam renang, membuat rumah Cina di belakang dengan gazebo luar biasa. Saya sempat menikmati dengan kumpulan teman-teman di tempat ini. Bibi, bagaimana perasaannya kalau ada kawan-kawan terus datang menikmati kebesaran hati Ibu Inge, Tante Inge untuk bisa menerima kita? Bagaimana kira-kira perasaannya? Saya mengharukan. Bukan suatu kesombongan, tetapi suatu yang mengharukan saya bahwa saya orangnya sebenarnya orang yang sederhana. Ya, tapi ini semua mengalir datang yang tidak saya mimpikan. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah tahu seperti apa kehidupan akan datang. Sebab ini luar biasa dimanapun, untuk membelinya juga orang yang kaya luar biasa pun juga susah untuk membelinya, kecuali ya kehendak Tuhan lah ya. Ya, ini kehendak Tuhan. Ya. Dan ini semuanya tidak ada saya keluar uang sama sekali. Ya. Semuanya saya tidak meminta juga, dan baru kenal orangnya itu baru 5 hari. Ya. Jadi tadi di gambar ini tadi kita sudah lihat bagaimana saya mengantar gambar ini memasuki rumah mulai dari halaman depan sampai ke bawah. Bibi melihat barang-barang yang luar biasa. Tadi ceritanya Bibi tidak pernah membeli barang ini, tetapi barang ini diberikan dengan ikhlas, ditempatkan rumah ini dengan ikhlas, sehingga harmonisasi terjadi antara lahan, tanah, bangunan, isi perabot, dan paling penting adalah penghuninya. Ya, betul. Ibu happy dengan rumah ini? Senang sekali ya? Luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Tante sudah memberi inapan untuk semalam dalam suasana alam seperti ya ibaratnya kita ada di Villa Bali. Ya. Saya yakin Tuhan dan Engkau yang saya kasihi dari kecil sampai sekarang selalu mendampingi saya. Kalau lihat dari foto background, dari frame background ini ada Bibi, ada Tante, ada Engkong, tetapi ada juga satu lukisan di belakang, di mana lukisan itu lukisannya Tante pada waktu umur 30-an barangkali? Ya, umur 30-an. Dan itu pelukisnya hebat loh. Pelukis siapa? Basuki Abdullah. Luar biasa ini. Mau lihat indahnya rumah ini, plafonnya seperti apa? Ayo kita tarik video ini ke atas. Penuh dengan lukisan, kemudian lampu yang menarik, indah, dan kursi-kursi antik yang luar biasa. Dan di situ ada juga penggalan ornamen-ornamen piring antik. Nah, ini dibuat satu frame luar biasa. Kalau tidak ditata dengan orang-orang hebat, mana mungkin ada ide seperti ini ya. Kita lihat dari sini. Ini ada hampir 200 biji, tapi saya nggak tahu mau taruh di mana. Dan ini piring udah 100 tahun lebih. Itu Cina Tangerang bikin pakai tangan, lukis pakai tangan, bukan. Jadi ini Indonesia. Iya, Indonesia. Kerajinan Cina Tangerang. Jadi orang Cina Benteng yang mempunyai keahlian bikin tembikar keramik seperti ini diproduksi di Indonesia. Tante dengan urusan pemiliknya memberikan saya 200 keping. 200, saya cuma ambil sepenuhnya ini. Nah, ini 3 dewa yang dibesarkan. Ya ini dewa ya melengkapi ruangan ini. Ya. Saya kira itu kita akhiri pertemuan kita Bibi ya. Terima kasih untuk dapat tumpangan. Kita sehat-sehat, mudah-mudahan rumah ini menjadi sebuah yang berarti buat Indonesia, buat semua penggemar barang-barang antik.
biar berkunjung ke tempat ini, dan kita sudahi pertemuan kita. Dan saya kira demikian. Selamat berakhir pekan. Jumpa di lain kesempatan Bibi ya, Tante ya. Hormat saya dari keluarga Makassar. Saya nggak menyangka kalau ada taman terbuka seperti ini di Lenteng Agung. Tempat ini persis bersebelahan dengan rumah bibi saya. Lalu di antara daripada bibi punya rumah dan taman ini pagi ini ada danau yang cukup menarik walaupun masih dalam proses pembersihan. Nah, di seberang sana itu akan dibangun sebuah senior living. Kalau dikatakan itu seperti Pantai Jompo. Lalu Pantai Jompo ini Pantai Jompo modern tentunya, karena akan dikelola secara profesional. Kita memasuki kawasan peruntukan senior living akan datang. Ya, bangunan existing yang ada di sini kon kabarnya akan jadi poliklinik. Kalau polikliniknya seperti ini besarnya. Lalu main buildingnya seperti apa ya? Maksudnya fasilitas kayak lobby, hallnya dan lain-lainnya. Kita lihat rumahnya seperti apa.